Kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di wilayah Martapura Timur, Kabupaten Banjar. Menyambut HUT ke-20 Guru Sekumpul, warga di Desa Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut mulai mempersiapkan keperluan posko. Di Kota Martapura, Kabupaten Banjar, terdapat perajin berbahan fukaha yang dibuat berbagai macam aksesoris, mulai dari gelang, cincin, hingga tasbih. Halo pemirsa, selamat pagi Bubuhan Pian Sabarataan. Ketiga laporan tadi dan sejumlah berita penting lainnya telah kami siapkan untuk Anda dalam seputar Ainus Kalsel hari ini, Selasa 17 September 2024. Saya Riana Anissa. Inilah seputar Ainus Kalsel selengkapnya. Kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di wilayah Martapura Timur, Kabupaten Banjar, Senin siang. Api yang tersebar di beberapa titik hingga pertengahan lahan membuat petugas pemadam kebakaran dari BPBD Banjar mengalami kesulitan. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali terjadi di Martapura Timur, Kabupaten Banjar, Senin siang. Api dengan cepat membakar semak belukar yang kering, membuat api sangat cepat menjalar ke bagian lainnya. Ditambah tiupan angin yang kencang membuat api semakin sulit dipadamkan. Petugas pemadam kebakaran dari BPBD Banjar ini alami beberapa kendala saat berupaya memadamkan kobaran api. Akses yang sulit serta lokasi api yang berada di tengah lahan membuat pemadaman api menjadi memakan waktu hingga 2 jam. Termasuk di ring 1 Pak, di Martapura Timur, Datu Bagul. Karena asapnya ke arah bandara nih. Langsung ke arah bandara Pak. Itu yang kita sangat intens untuk melakukan pemadaman di sini. Hingga kini kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Banjar masih sering terjadi, terutama di wilayah lahan yang sudah tidak digunakan masyarakat untuk bertani. Dari Kabupaten Banjar, Sairi Ainus melaporkan. Guna memberikan apresiasi kepada atlet di ajang Perwanas ke-14 lalu, PWI Kalsel memberikan bonus total hampir 300 juta rupiah kepada para wartawan yang berprestasi atau peraih medali. Bonus ini diberikan atas pencapaian atlet yang menjadikan Kalsel sebagai juara umum. Perjuangan para wartawan yang berlaga pada Pekan Olahraga Wartawan Nasional Perwanas ke-14 berhasil menjadikan Kalsel sebagai juara umum. Guna memberikan apresiasi, PWI Kalsel memberikan bonus total hampir 300 juta rupiah kepada para wartawan yang berprestasi atau peraih medali. Penyerahan bonus berlangsung di gedung PWI Kalsel, Jalan Pangeran Hidayatullah, Banjarmasin, Jumat siang. Adapun bonus bagi peraih medali emas 3 juta, perak 2,5 juta, dan perunggu 2 juta rupiah. Ketua PWI Kalsel Zainal Helmi mengatakan Kalsel berhasil menoreh 16 medali emas, 6 medali perak, dan 12 perunggu. Menurutnya ini merupakan bukti nyata istilah usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Terlebih lagi Kalsel berhasil meraih medali emas di cabur-cabur dan lomba unggulan seperti usia 40, usia 27 hingga 40, catur, e-sport, hingga karya jurnalistik. Pukul rata sama, jadi berugi sama dapatnya, perorangan juga sama. Iya. Itu termasuk koordinator cabur perasaan atau koordinator cabur belum karena pelatih dan aja. Sementara itu, staf ahli bidang pemerintahan, hukum, dan politik Adi Susanto menyebut Perwanas ke-14 tersebut juga menjadi kado hari jadi Provinsi Kalimantan Selatan ke-74. Menurutnya hal ini adalah prestasi yang sangat luar biasa. Untuk juara umum Perwanas Kalimantan Selatan ini adalah prestasi yang sangat luar biasa, tercatat dalam sejarah. Mudah-mudahan ini bisa memotivasi
prestasi-prestasi Kalimantan Selatan di bidang-bidang lainnya. Untuk cabur yang tidak menyumbang medali akan dilakukan evaluasi. Sementara untuk Porwanas ke-15 nantinya akan dilaksanakan di Sumatera Utara. Dari Banjarmasin, M. Ahyar, iNews melaporkan. Ya pemirsa, menyambut HAUL ke-20 Muhammad Zaini Abdul Ghani atau Guru Sekumpul, warga di Desa Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut mulai mempersiapkan keperluan posko. Salah satunya mengumpulkan ribuan liter gabah siap giling yang nantinya akan digunakan untuk konsumsi jemaah HAUL Guru Sekumpul. Meski haul Abah Guru Sekumpul masih sekitar 4 bulan lagi, persiapan posko-posko relawan di Tanah Laut sudah dimulai. Salah satunya di Desa Tambang Ulang yang sudah mengumpulkan 1.900 liter gabah siap giling. Padi tersebut hasil tanam warga secara gotong royong sejak bulan Oktober 2023. Pilihan menanam padi ini dilakukan warga mengingat banyaknya beras yang digunakan saat membuka posko selama 2 hari melayani jemaah Guru Sekumpul pada haul ke-19 lalu. Sebelumnya, posko Desa Tambang Ulang menghabiskan sekitar 30 kaleng beras. Padi yang dikumpulkan ini mutlak padi hasil panen. Jadi dihumakan bujur-bujur untuk posko Abah Guru Sekumpul di Desa Tambang Ulang. Nah, dapatnya karena acara itu diadakannya di Masjid Besar Riyadatus Shalihin Tambang Ulang. Jadi sengaja lah ditanam untuk keperluan ini lah. Untuk keperluan karena tahun tadi kita habis kurang lebih Pemen Haji ini menyumbang sih 25 blek. Jadi warga-warga yang lain jadi kurang lebih 30 blek lebih. Sementara itu, salah seorang pemilik penggilingan padi Desa Tambang Ulang menyebut padi yang dikumpulkan warga itu akan digiling gratis di penggilingannya. Cara semua penggilingan lancar, orang banyak, hasilnya lumayan lah. Jadi alhamdulillah juga pengarahnya dan yang kesana haulan tuh ya banyak juga hasilnya. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Pemirsa, Goa Liang Bangkai adalah situs wisata yang berada di Desa Dukuh Rejo, Kecamatan Mentewe, Kabupaten Tanah Bumbu. Cagar budaya ini masuk bagian Geopark Meratus dan terus dikembangkan untuk bisa mendunia. Kini beragam fasilitas terus digenjot untuk menambah daya tarik dan magnet wisatawan untuk berkunjung. Sebagai situs wisata cagar alam, Goa Liang Bangkai banyak menyimpan misteri dan cerita. Di antaranya yang familiar di tengah masyarakat, terkait sejarahnya, yang konon goa ini pernah dihuni manusia prasejarah sekitar 3000 sebelum Masehi. Kisah rakyat tentang keberadaan manusia purba ini mengandung nilai mitos sekaligus historis. Cerita ini dibuktikan dengan penemuan artefak berupa sisa makanan, alat rumah tangga, dan kerangka tulang manusia purba, serta ditemukan lukisan purba di dinding goa tersebut. Namun terlepas dari sejarahnya, objek wisata yang berlokasi 39 km dari kota Batu Licin ini sejak dibuka 2012 lalu cukup diminati wisatawan, baik lokal, Nusantara maupun mancanegara. Selain keindahan dan keasriannya, di kompleks Goa Liang Bangkai terdapat banyak goa-goa lainnya. Sebagian saling menghubungkan dan tembus satu dengan lainnya melalui lorong-lorong. Masing-masing goa juga punya cerita. Cagar budaya ini terus dikembangkan untuk bisa mendunia. Kini beragam fasilitas terus digenjot untuk menambah daya tarik dan magnet wisatawan untuk berkunjung. Kita sebagai Pokdarwis, upaya wisata kita ini bisa go internasional. Oke. Apa aja upaya yang dilakukan Pak selama ini Pak? Ya kita selalu koordinasi antara Pokdarwis, pemerintah desa dan pemerintah daerah kabupaten Pak. Kalau untuk penelitian dari luar negeri belum ada Pak. Cuma kalau kunjungan dari luar negeri sudah sering Pak. Kemarin ada yang dari Belanda. Apa daya tarik apa yang mereka lihat di sini Pak? Kemarin mereka juga selusur goa, termasuk river tubing yang ada di sungai kita. Nyaris setiap akhir pekan atau hari libur, objek wisata ini menjadi tujuan rekreasi pelancong. Mengingat Liang Bangkai menjadi magnet bukan sekedar menawarkan pesona alam yang indah. Goa Liang Bangkai termasuk objek wisata murah, tiket masuk bagi orang dewasa untuk hari biasa cuma 5.000 dan jika akhir pekan Rp7.000 per orang. Selain itu, akses menuju Goa Liang Bangkai juga mudah. Jalan utama mulus beraspal dan jalur masuk ke lokasi juga nyaman.
Saat ini bahkan dari kota Banjarbaru lebih dekat melewati jalan tol arah Mentewe dengan menempuh waktu paling lama 2 jam. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Setelah ini, kami akan mengajak Anda untuk melihat proses pembuatan aneka kerajinan dari Fukaha yang dibuat berbagai macam aksesoris oleh para perajin di Martapura. Info selengkapnya sesaat lagi hanya di seputar iNews Kalsel. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua, dan berikan senyuman. Masih ada harapan di jalinan kasihnya. Hai Julie People. Mereka gak ada lawannya kalau udah ngomongin gosip. Alah semuanya. Udah tahu ya. Beda lagi sama yang kemarin-kemarin. Dada ini panas. Mau tahu informasi terupdate para selebriti? Ya cuma di sini. Gue tuh kalau ngomong ada-adanya gitu. Very professional. Sekian menit, sekian detik harus pas sesempurna mungkin. Gue pengen julid boleh nggak? Di Intense Reborn setiap hari pukul 13.30 live hanya di iNews. Dikatakan kalau Ivan dan Via sesungguhnya sudah menikah. Itu fitnah itu Mbak, jelas-jelas ini bukan Via. Iya emang bukan. Jangan kacang. Apapun keinginan Virus akan dikabulkan oleh semua. Terserah orang mau ngomong apa juga, saya mah udah capek. Terima kasih, tetap bersama kami. Kayu atau buah fukaha menurut sejarah merupakan jenis tumbuhan yang pernah menjadi bagian dari kemukjizatan para nabi serta pernah dijadikan Rasulullah sebagai tasbih. Di Martapura, tumbuhan fukaha ini dibuat berbagai macam aksesoris oleh para perajin setempat mulai dari gelang, cincin, hingga tasbih. Kerajinan kayu atau buah fukaha menjadi salah satu kerajinan tangan yang digeluti masyarakat di Martapura. Meski kerajinan tangan berbahan fukaha ini tidak se-booming dulu, namun kerajinan ini dinilai berjalan stabil. Dari tahun ke tahun permintaan tidak menurun. Permintaan datang dari berbagai penjuru tanah air bahkan hingga ke negeri Arab. Tak sebatas dibuat tasbih, fukaha yang menurut sejarah merupakan jenis tumbuhan yang pernah menjadi bagian dari kemukjizatan para nabi, serta pernah dijadikan Rasulullah sebagai tasbih ini juga dibuat kerajinan lainnya, seperti gelang, kalung, cincin, dan aneka cindramata lainnya. Anang Mahli, warga desa Pekauman Dalam, Martapura Timur, Kabupaten Banjar, mengaku dalam sehari ia mampu membuat ratusan gelang dan tasbih, serta aksesoris lainnya berbahan buah fukaha. Berbagai macam motif dibuat olehnya untuk menarik minat pembeli.
Bahkan di era digital ini dimanfaatkannya untuk memasarkan hasil produksi kerajinan tangan miliknya. Selain menjual secara online, ia juga menyuplai di sebuah toko galeri khusus menjual aksesoris dari bahan fukoha. Paling online, paling jual di toko. Udah bos, masuk. Motif apa yang banyak dicari orang sini nih? Tasbih, tulangan, amor, piramid. Selain diyakini sebagai tumbuhan yang memiliki tuah, fukaha juga dianggap bermanfaat untuk kesehatan. Bahkan menurut sebagian dipercaya dapat menghindarkan dari bahaya musibah. Dari Kabupaten Banjar, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Ya pemirsa, selain dikenal sebagai kota Serambi Mekah, kota Martapura juga dikenal sebagai kotanya Intan dengan berbagai jenis permata yang berkualitas. Tak heran, sejak dulu di ibu kota Kabupaten Banjar ini banyak didapati para perajin pembuat batu mulia yang piawai hasilkan permata berkilau. Sudah tidak diragukan lagi, pembuatan permata dengan kualitas terbaik berada di Kota Martapura, Kabupaten Banjar. Para pengrajin batu permata di Kota Martapura hingga kini masih bertahan dengan menggunakan alat tradisional sejak puluhan tahun lalu. Dengan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki, para perajin batu mulia ini mampu menghasilkan kilauan berlian yang mampu memikat mata siapa saja yang melihatnya. Tak heran batu mulia asal wilayah ini sudah menjadi incaran para wisatawan yang berkunjung. Hasil olahan batu mulia yang dikerjakan oleh perajin ini sepenuhnya bisa didapat di pertokoan Cahaya Bumi Selamat yang terletak di jantung Kota Martapura. Dalam sehari itu dapat berapa biji? 20 bijian. 20 biji permata kan? Dijualnya kemana? Di pasar ini bang, kadang-kadang online macam-macam batu. Kalau dari sini akek kecubung. Dari luar negeri ada jual? Ada jual. Dari mana? Biasanya dari Sri Lanka atau Cina. Pertokoan Cahaya Bumi Selamat merupakan ikon sebagai pusat penjualan berbagai jenis permata di Kalimantan Selatan. Bahkan untuk menjamin kualitas batu mulia yang diolah dan dijual di tempat ini, terdapat lembaga pengembangan dan sertifikasi batu mulia, penjamin keaslian batu yang hanya ada di Martapura. Beragam produk unggulan mulia dari batu biasa hingga batu mulia yang menawan tersedia di pertokoan ini. Harganya pun ditawarkan dengan berbagai tingkatan, dari harga puluhan ribu hingga miliaran rupiah. Ada batu safir, ada merah ruby, ada yakut, ada kecubung. Kan kalau khas sini kan kecubung, sini kecubung itu bermacam-macam. Ada kecubung air, ada kecubung kopi, ada kecubung teh. Sampai berlian ada jual bang? Ada jual berlian. Oke. Oh, dari semua jenis itu mah yang paling mahal jenis apa? Safir biasanya. Safir. Biasa. Safirnya safir Sri Lanka. Ada dijual di sini juga dari luar bang lah? Ada juga. Selain dari Sri Lanka dari mana aja lagi kalau batu luarnya mah? Ada yang dari Kolombia, kayak jambrut kan Kolombia ya pak. Karena kan di sini terkenal banyak intan, berbagai macam jenis, mulai dari dari lokal sampai luar negeri. Oke. Untuk harganya gimana mas di sini mas? Alhamdulillah sangat ramah kantong.
Tadi kita lihat mulai harga 50.000 sampai yang harga jutaan. Selain menjual berbagai jenis batu permata, di pertokoan ini juga terpampang pernak-pernik khas Kalimantan, seperti mandau, air guci, dan souvenir lainnya yang bisa dibeli untuk oleh-oleh atau cindera mata. Dari Kabupaten Banjar, Sairi Ainus melaporkan. Bagi Anda yang berkunjung ke Kota Martapura, belum lengkap rasanya jika belum sambangi pertokoan Cahaya Bumi Selamat Martapura, Kabupaten Banjar. Pusat pertokoan yang terletak di tengah Kota Martapura ini menjual berbagai macam perhiasan permata hingga berbagai kerajinan khas asli Kalimantan. Martapura selain dikenal sebagai kota Serambi Mekah, juga dikenal sebagai kota Intan di Kalimantan Selatan, dengan berbagai jenis permata dan beragam produk kerajinan daerah yang tersedia di Sentral Permata Pertokoan Cahaya Bumi Selamat di Jalan Ahmad Yani kilometer 39 Martapura. Keberadaan Pertokoan Cahaya Bumi Selamat yang menjadi sentra penjualan permata ini menjadikannya salah satu tempat yang wajib dikunjungi oleh para wisatawan lokal maupun mancanegara saat berkunjung ke kota ini. Bahkan tempat ini kerap dijadikan destinasi berbelanja oleh-oleh khas Kalimantan Selatan oleh selebriti tanah air saat berkunjung ke Kalimantan. Di sini berbagai jenis bebatuan mulia tersedia. Tidak hanya intan, namun ada juga batu aki, kecubung, safir, rubi, dan sebagainya. Kualitas permata serta batu mulia lainnya juga dijual di komplek pertokoan ini. Sudah tak diragukan lagi, Intan Martapura kualitasnya sudah diakui oleh dunia. Batu permata diolah menjadi berbagai bentuk hiasan seperti gelang, liontin, cincin, bros, anting, dan perhiasan lainnya. Pengolahan batu-batu permata ini pun banyak dilakukan oleh para pengrajin permata yang ada di Martapura. Saya untuk koleksi di rumah biasanya, saya sering di sini produk-produk kualitas. Dan saya juga sering beli barang dan mengirimkan ke luar-luar daerah juga. Macam-macam kita ada dari kecubung, durian Banjar, sama pusapir, jamrut juga yang jenis batu mulianya juga kan. Selain didapati banyak permata khas Kalimantan Selatan, di pertokoan Cahaya Bumi Selamat ini juga disediakan berbagai macam kerajinan khas Kalimantan, dari berbagai olahan anyaman hingga pajangan rumah. Setiap harinya kawasan pertokoan Cahaya Bumi Selamat ini ramai dikunjungi wisatawan untuk berburu perhiasan serta olahan kerajinan tangan khas Kalimantan. Nah, bagi Anda yang berkunjung ke Kota Martapura, rugi rasanya jika tak berkunjung ke tempat ini. Terlebih bagi Anda para kolektor batu-batu mulia. Dari Kabupaten Banjar, Zainal Hakim Ainus melaporkan. Siapa sangka tanaman purun yang dianggap gulma dapat diolah menjadi kerajinan tangan berkualitas ekspor. Di Kampung Purun, Kelurahan Pam, Kota Banjarbaru, aneka kerajinan purun seperti tas, tikar, topi diolah sangat menarik dan diminati hingga ke mancanegara. Inilah Kampung Purun di Kelurahan Palem, Kota Banjarbaru. Di kampung ini banyak terdapat pengrajin aneka produk berbahan baku purun. Banyaknya pengrajin diawali dari berlimpahnya tanaman purun di wilayah kampung ini. Purun merupakan jenis tumbuhan rumput yang hidup liar di pinggiran air atau rawa. Purun seringkali dianggap sebagai gulma pengganggu produksi pertanian. Bahkan jika dibiarkan mengering pada musim kemarau seringkali menyebabkan kebakaran lahan.
karena teksturnya yang mudah terbakar. Namun di tangan para pengrajin ini, tanaman purun dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk mengolah kerajinan tangan dengan proses yang lumayan panjang. Purun yang sudah dipetik kemudian dijemur hingga kering di bawah terik matahari. Setelah kering, batang purun yang telah diikat ditumbuk dengan mesin khusus hingga gepeng. Setelah itu batang purun direndam dengan air panas yang telah diberi pewarna. Selanjutnya dijemur kembali agar warna tidak luntur. Dan kemudian proses penganyaman untuk dijadikan aneka kerajinan tangan pun dimulai. Dalam sebulan kelompok pengrajin di sini mengerjakan sekitar ratusan pesanan. Ada beragam aneka produk yang dipesan, seperti tikar, tas jinjing, topi, tempat bunga hias, dan lain sebagainya. Ulun jadi pengrajin purun sejak 2016 sampai saat ini. Ini kan dulu daerah sini belum ada nama kampung purun, sekarang sudah jadi nama kampung purun. Apa perubahannya? Perubahannya, yang pastinya ramai kan di kampung, banyak orang yang kesini kunjungan. Nah, yang pesan purun di sini ini dari mana aja Bu asalnya? Alhamdulillah dari Pemko, dari Kota, dinas-dinas sampai ke luar negeri. Nama kampung purun yang terkenal hingga keluar Kalimantan menjadikan kampung ini lokasi destinasi ekowisata Kota Banjarbaru. Para pembeli dari luar kota pun seringkali berkunjung ke sini untuk berbelanja aneka kerajinan purun yang eksotis khas budaya Banjar. Kenapa jadi milih kerajinan purun? Jadi milih kerajinan purun ini karena kan dia menggunakan bahan dari alam dan juga dia eksotis. Iya, eksotis banget. Rencananya buat apa nih? Rencananya buat dipakai sendiri sama buat oleh-oleh. Untuk menambah daya tarik, produk anyaman purun yang sudah jadi dihias dengan sentuhan akhir seperti penambahan pita, manik, serta polesan cat agar yang dulunya terkesan kampungan menjadi kekinian. Aneka kerajinan purun ini ditawarkan mulai dari Rp8.000 hingga Rp250.000 tergantung kerumitan anyaman dan hiasan. Meski terlihat sederhana, anyaman purun ini sudah beredar hingga mancanegara oleh para eksportir yang mengambil langsung di kampung purun ini. Dari Banjarbaru, Denny M. Yunus, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri seputar iNews Kalsel hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sesaat lagi kami akan bergabung dengan RCTI Jakarta. Saya Riana Nisa, selamat beraktivitas, selalu semangat dan sampai jumpa.